maknanya. Bisa membaca Al-Quran, itu zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir, kata Allah. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Karena setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah. Silahkan cek. Bukankah setiap Anda baca Quran, Anda ingat dengan Allah? Tersambung dengan Allah? Kalau Anda baca Quran nggak nyambung dengan Allah, salah bacaan Anda Quran itu. Salah bacaan Quran Anda. Karena orang baca Quran itu pasti nyambung dengan Allah. Dia lihat ada getaran di jiwanya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Quran, jadi orang beriman itu dibacakan aja, dengar bacaan dari orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri. Dia dengar bacaan orang tersentuh jiwanya, apalagi baca sendiri, dia lihat ya. Itu zikir. Ya. Menghafal Quran zikir dan lebih tinggi nilainya dibandingkan membaca. Menghafal. Makanya disebutkan 4 kali dibandingkan dengan baca. Perbandingannya 1:4. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Kalimat mengingat, menghafalkan menggunakan kalimat zikir. Jadi antum kalau sedang ke masjid, ya saya nggak tahu ya, sekarang anak-anak alhamdulillah sudah mulai ada yang ke masjid menghafal Quran. Kalau saya tuh sering tersentuh, Pak. Ya, kadang-kadang sering menangis saya kalau di Tripoli itu, di Libya ya. Kalau sudah selesai asar, ba'da asar, atau menjelang asar bahkan setengah 3, jam 3, tuh anak-anak kecil tuh 3 tahun, 4 tahun, kecil-kecil ya. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, tuh pada ke masjid, Pak. Masjid tuh, wah itu sudah, pokoknya sudah jadi tradisi dah. Mereka ada yang bawa tasnya bahkan lebih besar daripada orangnya, gini senang aja. Jalan, buat apa? Menghafal Quran. Itu sudah jadi tradisi. Kalau remaja, ada yang belum hafal Quran, tuh aib di masyarakat, nggak punya teman dia. Makanya Libya itu termasuk produk nomor 2 di dunia penghafal Quran setelah Palestina. Itu Masya Allah. Saya pernah satu kali sedang talaki dengan syekh kami, Syekh Ali namanya. Saya duduk gitu ya, dengan 2 kawan kami. Qadarullah tiba-tiba, datang seorang anak, ini usia 4-5 tahun, 4 tahun lah gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Lucu Pak, perempuan, cantik gitu kan, berkerudung, anak kecil. Datang pada syekh kami, bawa selang. Bawa selang begini. Syekh katanya, idribi ini. Ya, Masya Allah. Syekh, tolong pukul kepala saya katanya. Saya bingung katanya. Syekhnya tersenyum. 5 katanya. Kenapa? Anda nesit. Saya lupa katanya. Pikir anak ini, saya lupa di kepala saya ada sumbatan Syekh. Tolong pukul dulu dengan selang ini supaya lancar lagi. Itu saya langsung menangis saat itu. Allahu Akbar, saya bilang anak-anak usia 4 tahun pengen hafal Quran sampai pengen dipukul kepalanya supaya hafal Quran. Ada orang diberikan usia 40 tahun, 50 tahun. Untuk baca aja masih gak punya waktu. Ada anak-anak kecil terfikir pulang kepada Allah membawa hafalan Qurannya. Ada orang-orang punya banyak waktu dibuang-buang padahal dia yakin akan meninggal kapan saja. Itu Masya Allah indah gitu kan. Para penghafal Quran itu bolak-balik begini. Dan kayak mereka kayak berdialog gitu. Dan nanti pernah satu kali kawan kami itu diminta mengajarkan itu. Orang Libya untuk menghafal Quran kecil-kecil. Itu ibunya langsung mengatakan, Syekh kalau main-main pukul aja katanya. Pukul aja. Pukul yang dimaksudkan bukan pukul menyakiti, berikan dia pelajaran supaya serius dengan Quran. Karena Quran itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Oh preman di Libya aja hafal Quran. Hafal Quran. Kami ke kota lihat, ya ke pasar cek gitu kan, Masya Allah. Itu di sana masih baik-baik premannya gitu kan. Ya Masya Allah, bukan semacam kita malakin macam-macam, tidak ya. Waktu pertama saya datang itu paling di jalan lihat-lihat, tampil-tampil, pakai jas itu kan, lihat-lihat. Ada berlaku yang tidak baik, dia sudah katakan ittaqillah anta. Ya, takwalah kepada Allah. Nah, ya ana hafidhu ayat, saya hafal ayatnya. Hafal ayatnya tuh. Masya Allah gitu kan. Cuma harus diingetin. Ya, ada kadang gitu tuh, hafal Quran. Antum ada di mana? Itu poin-poin. Jadi kita harus berubah gitu. Kalau kita nggak berubah mau sampai kapan? Minimal antum bawa 1 ayat lah. Mudah-mudahan dikurangin hukumannya gitu kan. Hisab diringanin dengan hafalan Quran yang kita bawa gitu kan. Antum mau berhujah dengan apa lagi? Siapa yang mau nolong antum? Ya teman nggak ada, pasangan nggak ada, semua nggak ada. Antum datang sendirian tuh. Sendirian, nggak dikawal siapapun. Tangan bergetar, kaki bergetar. Kalau nggak punya penolong, nggak bisa tuh. Kalau nggak dapat syafaat dari Nabi, mau siapa yang memberikan syafaat? Makanya dari sekarang dekati Qurannya. Udah yang lain tuh simpen aja lah. Ya simpan jauhi. Quran dulu aja. Kalau Quran sudah dapat, yang lain lebih mudah. Demi Allah saya katakan, Anda bisa menghafalkan 1 ayat saja, itu mendapatkan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Anda nggak bisa nilai dengan apapun. Apalagi sudah hafal Quran itu. Kalau sudah hafal Quran, rasanya dunia nggak ada isinya. Dunia itu nggak ada nilainya. Sudah selesai itu. Quran itu yang paling indah tuh. Enak.
dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran tuh lisannya dijaga, pandangannya dijaga, perilakunya dijaga, rezekinya dijaga, segalanya tuh. Indah. Antum ngandung manusia aja dijaga, apalagi mengandung kalam Allah. Antum akan jaga tuh makanan yang masuk macam-macam dan sebagainya. Dan indah. Kalau nggak percaya silakan. Antum pulang ke rumah ya, kerja luar biasa, cari uang macam-macam. Tiba-tiba lihat anak Anda usia 2 tahun membacakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia mengangkat tangannya mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Anda bisa berlinang air mata bahagianya. Anak Anda tuh, itu baru Al-Ikhlas, apalagi hafal Qurannya. Ya, mau sampai kapan seperti ini? Dan orang lain sudah berlomba, Anda masih ketinggalan. Ayo susul dari sekarang, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak ada peluangnya. Ya. Jelas sampai sini? Baik.